Bab 76. Oh ya, tadi aku lihat ada motor di luar, ada tamu. Tanya Arka sembari menyeruput mie instan di hadapannya. Oh, tadi Kak Raihan. Dia anterin aku pulang sekalian aja aku suruh mampir. Tadi pagi dia juga nganterin aku ke rumah sakit, ya ketemu di jalan juga. Dia orangnya cerewet, ceria dan lucu. Ya karakter kita hampir sama sih, cerita Aili dengan wajah sumringahnya. Oh gitu, baguslah kalau kamu punya teman selain aku. Jadi kamu nggak perlu ngintilin aku lagi, celetuk Arka. Iya, kamu benar. Lagian Kak Ray juga baik, bisa menghargai perempuan nggak kayak kamu. Jutek, ketus dan dingin. Imbu Aili yang benar-benar merasa kesal dengan sikap Arka yang tidak peka dengan perasaannya. Ya puji terus saja dia. Udah, cepat habisin mie instan kamu. Dan cepat pulang sana, aku mau tidur, ketus Aili. Kamu kok ketus sih sekarang? Aku tinggal beberapa hari aja udah berubah jadi galak, protes Aili dengan kesal. Daripada kamu yang nggak pernah bisa berubah dan nggak peka, balas Aili yang tidak mau kalah. Mendengar ucapan Aili, Arka hanya bisa terdiam dan tak berkutik. Entah kapan hatinya akan terbuka untuk Aili. Gadis yang telah menjadi sahabatnya sejak kecil dan selalu ada untuknya hingga mereka dewasa. Perasaan Aili tidak pernah berubah untuk Arka, namun perasaan Arka juga masih selalu sama, tidak memiliki rasa yang sama dengan diri Aili. Malam ini, Dira mengajak Queen untuk tidur bersama di kamar Dira dan Kinan. Queen berada di antara Dira dan Kinan. Ma, kenapa Queen bobo di sini sih? Tanya Queen dengan polos. Sayang, Mama sama Papa khawatir sama kamu. Kamu juga baru sembuh sayang, sahut Dira. Tapi kan Queen nggak apa-apa kalau bobo sendiri. Queen kan udah kelas 1, ma apalagi sebentar lagi mau punya adik. Jadi Queen mau belajar mandiri. Aduh, anak papa ini benar-benar sudah semakin dewasa ya. Padahal juga baru mau kelas 1 sekolah dasar. Papa rasanya nggak rela kalau kamu cepat besar, sayang. Kata Kinan sambil membelai lembut kepala putri kecilnya. Iya. Mama juga pinginnya kamu jadi anak kecil terus, supaya kita bisa seperti ini, sayang. Nanti kalau kamu udah besar dan masuk usia remaja, pasti punya kesibukan sendiri sama teman-teman kamu. Apalagi cewek ya, Pak. Pasti sibuk dandan terus, goda Dira. Emang kalau anak cewek pasti seperti itu ya, Ma? Tanya Queen dengan polosnya. Iya itu udah pasti, sayang. Tapi beda waktu Mama menginjak usia remaja. Masa remaja Mama habis untuk bekerja dan belajar. Itu terus sayang kesibukan Mama. Tengah malam bangun buat adonan kue terus sebelum berangkat ke kampus. Mama nyempetin jualan dulu, terkalau jualannya sisa ya Mama jual di kampus, kenang Dira. Mama hebat ya. Queen salut deh sama Mama. Mama emang luar biasa, bisa membagi waktu. Nggak salah kan Pa, Queen milihin istri untuk Papa, lirik Queen pada papanya. Iya, Queen. Pilihan kamu memang terbaik meskipun awalnya ragu. Memangnya kamu pernah ragu sama aku, Mas? Selidik Dira. Iya tapi itu dulu. Ya aku sempat berpikir, mana mungkin kamu itu pilihan Queen. Kamu kan tomboy, barbar, suka-suka kamulah pokoknya. Jadi aku ragu, apa kamu bisa menjadi seorang istri? Dan apa kamu bisa menjadi seorang ibu untuk anakku? Itulah keraguanku, sayang. Aku ragu sama pilihan anak aku sendiri, tapi ternyata setelah kita bertemu meskipun awal pertemuan kita benar-benar nggak enak sih.
Sampai menyisakan luka untuk kamu, tapi ya justru kita semakin didekatkan, cerita Kinan yang mengenang masa lalunya dengan Dira. Dan sekarang Mama Dira adalah mama paling baik sedunia. Iya kan, Pak? Iya sayang, pastinya. Mama kamu dulu itu judes dan galak loh, bisik Kinan pada Queen yang notabene bisikan Kinan pada Queen cukup keras sehingga Dira masih bisa mendengarnya. Mama galak pasti karena papa yang nakal, iya kan Pak? Makanya mama jadi galak gitu, timpal Queen sambil cekikikan. Iya, sudah jelas papa kamu nakal sayang. Papa nih ya sombong banget sama mama, mungkin papa pikir, kalau dia itu cowok paling ganteng sedunia, sindir Dira. Iyalah istriku, aku kan memang tampan, kaya, sukses dan mapan. Siapa sih yang gak tertarik sama aku? Lihat wajahku, sayang. Usia 30 masih kayak usia 20, iya kan? Timpal Kinan dengan rasa percaya diri yang tinggi. Tuh, kan Queen. Papa kumat deh narsisnya, ya udah kamu cepat bobo. Kan udah dapat dongeng dari pangeran narsis. Hehehe iya, Ma. Mending kita bobo daripada dengerin papa kumat narsisnya, timpal Queen dengan tawa kecilnya. Aduh, papa benar-benar dicuekin. Kalian cewek-cewek ada temennya. Terus papa sama siapa dong? Sayang, semoga abis ini anak kita cowok ya, biar aku ada temennya, celetuk Kinan dengan pura-pura menangis. Amin, Mas. Biar kamu ada teman narsisnya ya, hehehehe, timpal Dira. Udah. Papa nyerah kalau sama kalian pasti dijamin kalian yang menang. Sekarang kalian cepetan tidur ya, kalian baru sembuh jadi nggak boleh begadang, kata Kinan seolah-olah seperti menasihati dua anak gadisnya. Kinan lalu menyelimuti Dira dan Queen. Lalu bergantian mengecup kening Dira dan Queen. Selamat tidur, papa narsisku, kompak Dira dan Queen terkekeh. Selamat tidur juga para gadis bawelku, timpal Kinan terkekeh pula. Keesokan paginya, Kinan segera pergi ke kantor. Sudah banyak pekerjaan yang menumpuk, yang harus ia kerjakan. Di sana sudah ada Jerry dan Rayhan yang menunggu di ruangan Kinan. Gimana Ray, penjualan produk kita? Tanya Kinan pada Rayhan, mencoba mengetes kemampuan Rayhan untuk menjadi calon sekretaris dan calon asisten pribadinya. Penjualan produk frozen food kita di luar ekspektasi, Pak. Amazing banget. Apalagi saya sudah memposting lewat media sosial. Terus dengan bintang iklannya Arka. Mereka sangat antusias sekali. Nggak salah kan Pak strategi pemasaran kita? Arka menjadi idola baru untuk semua kalangan, cerocos Rayhan dengan semangat. Oke, bagus sekali Ray. Ide dan konsep iklan kamu juga bagus. Ingat ya, Ray kamu harus banyak belajar dari Pak Jerry. Kamu juga harus cekatan dan sigap. Siap, Pak Kinan. Pak Jerry sudah mengajarkan saya banyak hal. Dan saya terima kasih sekali karena saya bisa direkomendasikan menjadi sekretaris pribadi Anda, Pak. Sebuah kehormatan bagi saya. Karena saya kerja di sini belum lama juga tapi sudah mendapat kehormatan dari Anda. Saya tidak melihat lama atau tidaknya karyawan saya bekerja, Ray. Saya lihat potensi mereka dan ingin menggali potensi mereka. Kalau kamu nggak memenuhi kriteria saya, ya saat itu juga saya akan memberhentikan kamu, imbu Kinan. Iya, Pak. Saya akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih sekali, Pak. Ya sudah, kamu bisa keluar, Ray. Dan selamat bekerja. Baik, Pak. Saya permisi. Rayhan pun segera pamit undur diri dan kembali ke ruangannya. Oh ya, Jer.
Ada info plat mobil itu enggak? Enggak ada, Ken. Orang itu pakai nomor palsu. Ya intinya mereka bikin sendiri dan sepertinya sudah terencana. Siapa ya Jer? Siapa yang sudah berusaha mencelakai anak gue? Coba Elo minta bantuan Raihan buat cek ke toko reklame yang ada di seluruh kota. Siapa yang mencetak nomor plat palsu itu? Mungkin Elo curiga sama orang lain, Ken. Nggak ada sih, cuma kemarin Alex datang ke rumah sakit jengukuin sama Dira. Apa dia yang melakukan itu? Bisa saja dia marah karena kita melakukan launching iklan yang ngeduluin dia. Bisa jadi sih. Ya intinya sabotase dia gagal. Tapi dia juga ngeluncurin produk baru sih. Frozen Food juga tapi beda merek. Nggak mungkin kan dia mau pakai nama yang sama dengan kita. Coba Elo lapor polisi, Ken. Iya, gue udah minta tolong sama Pak Herman. Dan Pak Herman masih menyelidikinya karena agak susah karena pelaku pakai plat nomor palsu. Ya udah, Ken. Kita harus waspada. Semoga semuanya baik-baik saja. Iya, Jer. Sumpah gua pusing banget belakangan ini, mikirin kerjaan, keluarga dan perusahaan, kata Kinan yang berusaha berkeluh kesah pada sahabatnya. Di kantor Alex, tepatnya di ruangan Alex, Pak Subrata sedang marah besar pada Alex. Alex, kamu ini bodoh sekali. Bodoh sekali. Kamu mau nasib kamu dan perusahaan kamu sama kayak Natasha. Sama kayak paman kamu. Hancur seketika karena ulah bodoh kamu. Marah Pak Subrata sambil bertolak pinggang. Alex hanya bisa menunduk dengan kebodohan yang dia buat. Kamu ingatkan, musuh yang kamu hadapi itu seperti apa? Dia cerdas. Kamu malah melakukan tindakan bodoh. Papa, tenang saja. Nggak akan ketahuan. Alex udah minta David buat pakai plat nomor palsu kok. Lagian David juga cerdas, Pak. Dia itu penjahat dengan alibi terhebat. Dia rajanya penjahat dengan segala akal liciknya, bantah Alex sambil mengangkat kepalanya dengan menyeringai. Alibi apa? Buktinya dia tertangkap sama Kinan dan mengakui kejahatannya. Sampai Kinan memanipulasi acara gala dinner itu dan ternyata itu untuk peluncuran produk terbarunya. Pak, Kinan itu lemah sejak ada istrinya. Dia nggak seganas dulu. Istrinya yang baik hati itu mengajarkannya untuk jadi orang yang lebih baik dan peduli terhadap orang lain. Buktinya David nggak dijeblosin ke penjara kan? Karena saat itu dipunya alibi bahwa dia seorang ayah yang lemah dan butuh uang untuk biaya anaknya di rumah sakit, jawab Alex dengan tawa menggelegarnya. Dan dulu waktu Natasha mau celakai istrinya, si pelaku ngaku dan nggak ditahan. Tapi waktu itu Natasha emang bodoh. Bukannya nyari penjahat profesional, malah nyari tukang ojek. Bodoh sekali Natasha. Jelas dengan mudahnya lah dia tertangkap, imbu Alex dengan senyum lebarnya, merasa bangga akan kecerdikannya. Sekarang untuk menghadapi Kinan, kita mainkan perasaannya, Pak. Kita sentuh hatinya, kita permainkan dia. Dan kita pantau saja, apa pergerakan dia setelah ini. Kita pelan-pelan aja, Pak. Jangan gegabah seperti Natasha. Alex akan membalaskan dendam mereka tapi kita harus bermain cantik. Kalau kita gegabah, baru sebentar udah game over Pak, kata Alex dengan tawa menggelegarnya. Pak Subrata hanya bisa menggeleng kepala melihat sikap putranya itu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di kampus, Arka baru saja selesai jam kuliahnya. Jam menunjukkan pukul 12.30, saatnya makan siang. Namun,
Di taman kampus Ailey sudah menunggunya dengan membawa bekal untuk Arka. Arka segera menghampiri Ailey ke taman. "Hai, udah selesai kuliahnya?" sapa Ailey dengan senyum ramahnya. "Ada apa kamu ngajak janjian siang-siang di sini?" tanya Arka dengan nada dingin. "Nih, aku bawain bekal buat kamu," kata Ailey sambil menepuk tas kecil berisi kotak makan. Arka lalu duduk di samping Ailey. "Emang bisa masak?" tanya Arka dengan nada meledek. "Kan aku belajar masak. Mie instan lagi," selidik Arka. "Udah, buka aja," kata Ailey. Arka lalu membuka kotak makan itu. Dan di sana ada sushi, kesukaan Arka. "Sushi? Masak sendiri atau beli nih?" goda Arka. "Bikin sendirilah. Udah cobain aja, cerewet banget sih." Arka segera membuka dan mencoba memakannya. "Gimana? Enak?" tanya Ailey yang merasa penasaran dengan komentar Arka. Biasa aja. Nggak ada yang spesial," jawab Arka sambil terus mengunyah. Ailey merasa kecewa dengan respon Arka. "Ya udah, sini kembaliin," kata Ailey sambil merebut kotak makan yang dipegang Arka. "Udah sini aku makan aja, kebetulan lagi lapar." "Meskipun nggak enak tapi lumayan lah bisa ganjal perut," sahut Arka sambil merebut kembali kotak makan dari tangan Ailey. "Bilang aja doyan. Nggak usah jual mahal gitu deh. Kemarin Kak Raihan aja sampai nambah-nambah pas aku buatin." Mendengar ucapan Ailey, Arka seketika tersedak. Ailey panik lalu memberikan air mineral untuk Arka yang sudah ia siapkan. Arka pun segera meminumnya. "Nih, udah. Bawa sana. Aku udah kenyang," kata Arka mengembalikan kotak makan pada Ailey. Lalu Arka pergi berlalu begitu saja meninggalkan Ailey. "Ih, nyebelin banget sih. Ini kan masih banyak Arka, malah pergi begitu saja, dasar nggak menghargai banget sih." "Terus aja kayak gitu," teriak Ailey pada Arka yang berjalan semakin jauh darinya.